Saya langsung ucapkan alhamdulillah, saya keluarkan uang 50.000 sedekah subuh untuk orang tua, Allah langsung ganti 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat para pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah, hari ini aku bakal bacain testimoni dari teman-teman yang sudah mengamalkan W40H dan sudah mengirimkan ya beberapa testimoninya di grup Riyadhah. Semoga dengan adanya testimoni dari teman-teman ini makin menumbuhkan semangat kita untuk Riyadhah W40H ya. Karena dengan begitu, dengan sering kita mendengarkan testimoni pengalaman teman-teman yang sudah berhasil atau sudah mendapatkan keajaiban dari Allah, itu makin ngepompa semangat kita, ngepompa keyakinan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung ya untuk testimoni yang pertama. Testimoni yang pertama dari Kak Uci Novianti. Kita langsung aja ya baca testimoninya. Salam kenal Mbak, semangat ya. Saya juga kejebak pinjol kok. Sejak Juli kemarin saya tobat riba, saya pasrah, serahin semuanya ke Allah. Saya sudah hari ke-26 Riyadhah dan sholawat SYA. Nah, buat teman-teman yang belum tahu sholawat SYA itu apa, SYA itu sholawat Syajaratul Nuqut ya. Alhamdulillah setahun ini sudah rutin tahajud dan sholawat Jibril, duha, waqiah. Saya jadi tenang Mbak, meskipun ada masalah dilancarkan urusan saya Mbak. Alhamdulillah udah bisa ngelunasin 1 pinjol. Masih ada banyak lagi, tapi insya Allah saya masih semangat, pengen dekat terus sama Allah. Semoga pejuang Riyadhah di sini istiqomah terus, amin. Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Ini testimoni dari Kak Uci. Yang perlu dicontoh ya dari Kak Uci ini, saya jadi tenang Mbak, meskipun ada masalah dilancarkan urusan saya. Nah itu dia, kenapa kemarin banyak banget yang bilang, Kak, aku ngejalanin W40H tapi kenapa masalah itu terus datang. Kita harus tahu dulu ya, yang namanya ujian, meskipun kita nggak ngaji kayak gitu ya, nggak ngaji surat Yasin, waqiah, kita nggak sholawatannya, namanya ujian hidup itu pasti ada. Dunia itu tempat ujian. Cuman kalau seandainya kita lebih dekat sama Allah dengan amalan-amalan kita kayak gitu ya, contohnya Yasin, waqiah, ujian itu terasa ringan teman-teman. Jadi nggak terlalu berat, nggak terlalu jadi beban, kita bisa ngelewatinya. Atau kalau enggak, ujian itu enggak sebesar sebelum kita mengamalkan amalan W40H, karena Allah bantu untuk meringankan. Aku tekankan lagi, jadi ketika kita mengamalkan W40H bukan berarti kita nggak dapat ujian. Ujian itu pasti datang kalau udah jadwalnya dapat ujian. Cuman di sini kita ujiannya tuh nggak sendiri karena dibantu sama Allah. Testimoni pendek yang kedua ini dari Kak V. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku selama 7 hari ini amalin waqiah plus sholawat terus. Tapi al-waqiah plus yasin, sholawat baru 3 hari. Alhamdulillah, barusan saya dapat pengumuman beasiswa kuliah gratis 4 tahun. Plus uang saku bulanan di Universitas PTS ternama di kota saya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi ayo teman-teman yang punya hajat kayak gitu ya, pingin sekolah di mana, pingin masuk kuliah di mana, tapi nggak ada uang, kita ngerasa terbatas. Bisa nggak ya kalau seandainya kita masuk ke sana, langsung aja minta sama Allah melalui amalan-amalan ya. Mungkin bisa sholawatan kayak Kak V ini, atau ngamalin surat Yasin, waqiah. Setidaknya kita berusaha, tetap kita berusaha, kita belajar, kita misal teman-teman yang mencari pekerjaan kayak gitu ya, tetap masukin lamaran pekerjaan, tetap berusaha, tapi minta ridhonya sama Allah. Kita tetap bergantungnya sama Allah. Ikhtiar itu hanya jalan aja, tapi tetap percayanya, mintanya sama Allah. Karena tanpa Allah, usaha kita nggak bakalan ada artinya teman-teman. Kalau seandainya Allah sudah bilang enggak, ya seberapa besar usaha kita, seberapa capek kita cari pekerjaan, seberapa banyak kita belajar, ya udah nggak bakalan bisa. Tapi kalau seandainya kita berusaha sebisa kita, terus kita minta sama Allah, kita udah ngerasa ini nih usaha aku udah sampai sini, aku udah capek banget, terus kita minta sama Allah kayak gitu ya, bersandarnya sama Allah, yakinnya sama Allah. Kalau udah Allah bilang bisa, nggak ada yang nggak bisa teman-teman. Testimoni selanjutnya dari Kak Arifa Zahra. Assalamualaikum, waalaikumsalam.
Sebelum gabung di grup ini, saya itu sudah menerapkan sholawat setiap harinya minimal ya 1000 sampai 4000 kali sehari. Suami yang tadinya nggak kerja, alhamdulillah Kak dapat panggilan untuk kerja. Dan sekarang saya sudah baca surat Al-Waqiah, Yasin, sudah 5 hari ini. Masya Allah, hati jauh lebih tenang lagi. Untuk urusan hutang memang belum selesai, tapi saya yakin aja apapun akan mudah dengan pertolongan Allah. Jadi nggak gerasa gerusuk. Kalau biasanya mikirin gimana bayarnya nanti, sekarang udah jauh lebih tenang. Energi positif yang mengalir, ada aja rezekinya. Orderan online saya juga ada aja sekarang. Insya Allah kita bisa terus istiqomah, amin. Nah itu dia teman-teman, selain ya keajaiban rezeki berbentuk uang atau ya materi, mungkin ini ya yang kebanyakan teman-teman harapkan dari Riyadhah ini, ada rezeki yang jauh lebih dari itu, tuh rezeki ketenangan hati. Nggak semuanya ya orang itu punya banyak uang hatinya tenang. Nggak semuanya orang yang kaya hatinya tenang. Ada juga kok banyak kaya, contohnya udah kaya, cantik, pinter, tapi endingnya bunuh diri. Kenapa bisa kenapa? Ya karena hati dan pikiran kita tuh kosong. Nggak ada Allah di dalamnya. Terus kita juga nggak ngerasa tenang, nggak ngerasa adanya kedamaian. Jadi setiap apapun rezeki yang Allah kasih, misal kekayaan, harta, banyak uang, itu nggak ada artinya kayak gitu loh. Dan bandingkan kalau seandainya kita punya banyak sekali permasalahan hidup, tapi hati kita tenang. Kita tuh bisa mikir kayak gitu loh, solusinya tuh seperti apa. Kita ya nyantai aja ngejalaninnya, karena kita yakin ada Allah yang bakal bantu. Rezeki tenang ini tuh kebanyakan sering diabaikan sama teman-teman. Mereka kebanyakan gak bersyukur juga. Kak, aku ngamalin W40H, apa ya, iya sih hatiku tenang, tapi permasalahanku belum selesai. Doa akan dikabulkan, step pertamanya dibuat tenang dulu. Ya percuma kalau seandainya kita gerusa-gerusu, Allah kasih nih uang 1 miliar kayak gitu ya, terus hati kita nggak tenang, tetap pikiran kita nggak tenang. Bisa jadi uang 1 miliar itu nggak dibuat lunasin hutangnya, malah dibuat foya-foya karena kita mencari ketenangan di tempat lain, yaitu tadi kesenangan foya-foya tadi, atau ya melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Tapi kalau seandainya kita hatinya udah tenang, pikiran kita udah adem, terus Allah kasih nih uang 1 miliar misalnya ya udah kita bakalan gunain uang tadi sesuai dengan kebutuhan kita, entah bayar hutang, bisa jadi kelebihannya dibuat sedekah, karena kita udah bisa plong mikirnya, nggak gerusah-gerusu, kita nggak khawatir. Testimoni berikutnya dari Kak Gunawati Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau cerita, hari Jumat kemarin saya ambil sedekah subuh sebanyak 50.000 dengan niat saya mau kasih ke mama di kampung. Maka saya titipin uang itu ke suami. Kebetulan suami ke kampung, ada keperluan di sana, dan suami berikan uangnya ke mama. Alhamdulillah Allah kasih berlipat-lipat uang yang saya kasih ke mama. Malamnya saya dapat inbox dari orang yang pernah tinggal dulu di rumah, tapi sekarang dianya sudah sukses di rantau. Ceritanya beberapa minggu lalu saya pernah inbox ke beliau menawarkan produk kesehatan, tapi nggak dibales-bales. Saya pun cuek, yang penting saya sudah nawarin, dia mau beli atau enggak ya terserah. Itu kata saya ya dalam hati. Jam 8 malam ada inbox masuk, saya buka, ternyata itu inbox dari beliau yang beberapa minggu lalu saya tawarkan produk kesehatan tadi. Beliau langsung tanya berapa harga produk tersebut. Saya pun bilang sepaket harganya 1 juta. Terus dia bilang dia mau beli tapi nggak usah kirim barang, dan dia langsung minta kirim nomor rekening, dan saya pun kirim. Masya Allah, dia langsung transfer dong 1 juta. Saya langsung ucapkan alhamdulillah, saya keluarkan uang 50.000 sedekah subuh untuk orang tua, Allah langsung ganti 1 juta. Semoga teman-teman semua yang ada di grup ini diridhoi Allah, amin, dan mendapatkan keajaiban yang dahsyat. Semangat ya untuk melakukan kebaikan, dan semoga cerita saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah itu dia testimoni dari Kak Gunawati ya, yang beliau ini cerita beliau sedekah subuh 50.000, terus hasil sedekah tadi ya itu dikasihkan ke orang tuanya. Kemudian Allah ganti ternyata 1 juta. Masya Allah ya. Emang teman-teman, kelihatannya sedekah itu kayak mengurangi harta kita kan.
Uang yang harusnya kita bisa beli 50.000, bisa beli apa ya? Bisa beli makanan mungkin ya, atau ya bajulah di Shopee. Tapi dengan kerendahan hati kita, dengan keikhlasan kita, dengan kelapangan hati kita, yang harusnya dibuat dibeli-beli kayak gitu ya, disedekahinya sama orang tua kayak gitu. Masya Allah ya, Allah langsung ganti teman-teman. Sedekah itu kayak mustahil, tapi beneran nyata. Kalau matematika manusia, 1 dikurangi 1, 0. Kalau kita pakai hitungan Allah, pakai kalkulatornya Allah, 1 dikurangi 1 jadinya 11 teman-teman. Dan itu memang janjinya Allah. Siapa yang bersedekah 1 akan diganti 10 kali lipatnya. Jadi buat teman-teman, coba deh dari sekarang ya, kalau udah ngejalanin WY40H, kalian merasa sempit, rezeki seret, coba deh keluarkan sedekahnya. Sedekah sekarang kan nggak harus banyak ya. Meskipun kamu punya uang 1.000 pun itu sudah bisa bersedekah loh. Serius. Bayangin, uang 1.000 kalau seandainya kamu ikhlas, kamu ridho kayak gitu ya, terus kamu minta sama Allah, doa sama Allah, ya Allah, ini uang yang saya punya hari ini, saya benar-benar ikhlas di jalanmu untuk bersedekah kayak gitu ya. Ya udah, kita kasihkan sama orang kaya. Bersedekah itu udah biasa karena mereka benar-benar mampu ya, udah bisa kayak gitu. Meskipun mau ngeluarkan berapapun ya memang dia punya uang segitu. Tapi beda kalau seandainya kita dalam keadaan susah, keadaan sulit, tapi kita mau bersedekah, kita mau mengeluarkan uang itu kayak gitu di jalan Allah, kita kasih ke orang yang membutuhkan, padahal kita butuh. Itu jauh lebih keren. Allah itu nggak memandang berapa uang sedekah yang kita punya ya. Yang dilihat sama Allah itu keikhlasannya, kemauannya, niatnya. Jangan mikir, nanti aja deh kak, kalau seandainya aku punya banyak uang, aku bakalan sedekah. Ntar kalau udah banyak uang, pasti kita bakalan lupa, kayak gitu loh. Dan kita juga nggak tahu sampai kapan kita punya uangnya. Coba deh, mindset kita dirubah, ya. Kita sedekah hari ini, agar kita dimudahkan rezekinya. Kalau seandainya Allah udah mudahkan rezekinya, Allah kasih banyak rezeki kayak gitu ya ke kita tuh makin semangat sedekahnya. Jangan dibalik ya, nanti aja deh kalau seandainya banyak uang baru bersedekah. Nggak semuanya teman-teman. Nggak semuanya di luar sana tuh banyak orang yang banyak uang, orang yang kaya, tapi mereka nggak mau mengeluarkan uang. Karena kembali lagi sama mindset ya. Ustadz Yusuf Mansur sama Wirda kan sering kan, beli kesusahanmu dengan sedekah, ya kan? Beli impianmu dengan sedekah. Karena memang sehebat itu sedekah, dan aku udah sering banget ngebuktiin. Pas aku kepingin apa-apa, aku sedekahin. Kayak kemarin ya, sempat aku cerita di beberapa video, pingin banget beli kamera kayak gitu DSLR, aku nggak punya uang. Harga kameranya itu kalau nggak salah 5 jutaan, terus aku sedekah 500.000, dan 500.000 itu benar-benar uang sisa di tabunganku. Maksudnya uang di tabunganku satu-satunya. Aku kasih ke pemulung, terus aku langsung berdoa sama Allah, ya Allah, aku kepingin banget punya kamera DSLR. Semoga dengan sedekah ini Engkau memperbanyak lagi ya rezekiku sehingga aku bisa beli kameranya. Dan bener teman-teman, itu nggak nyampe 2 minggu ya, 1 mingguan lah, Allah tuh langsung ijabah doa aku dikasih rezeki sama Allah pas dengan harga kamera DSLR itu. Dan aku sering banget, emang boleh kak seperti itu? Boleh banget. Siapa yang ngelarang? Toh kita mintanya sama Allah kan, melalui sedekah tadi. Ya benar kita sedekah, tapi tetap bergantungnya sama Allah, mintanya sama Allah. Nah, ngomongin sedekah subuh ya teman-teman, kemarin juga ada yang tanya nih di DM atau salah satu komen kayak gitu. Kan beberapa waktu yang lalu aku sering bilang, ayo sedekah kayak gitu ya. Teman-teman bisa naruh celengan di rumah atau sedekah langsung di kotak amal. Masalahnya teman-teman itu nggak semua kerjaannya itu stay home kayak aku ya, kerja di rumah. Ada juga teman-teman yang kerjanya di pabrik, yang mungkin masuknya itu shift malam, terus nggak bisa sedekah subuh di rumah, nggak bisa jamaah di masjid. Itu solusinya gimana kak? Masa iya bakal gotong-gotong uang celengan subuh? Terus yang kedua, ada juga yang tanya, kak aku sering sedekah subuh di celengan, taunya diambil sama anakku, ya namanya anak-anak ya. Sekarang udah banyak banget solusinya. Jadi mungkin teman-teman yang takut uangnya diambil sama anaknya kayak gitu ya, sedekah subuhnya diambil sama anaknya, atau teman-teman yang masuk shift malam nggak bisa sedekah subuh di masjid, bisa sedekah subuh di aplikasi Kitabisa.
Mungkin teman-teman juga beranggapan, Kak, sedekah subuh itu harus banyak ya, kayak gitu. Kalau 5.000 kayaknya berat deh, Kak, aku sedekah subuh. Enggak, teman-teman. Sedekah subuh itu bisa dari Rp1.000 ya. Apalagi di aplikasi Kitabisa itu memang minimalnya 1.000 kayak gitu. Jadi kalian tinggal isi aja saldonya atau dompetnya ya di aplikasi Kitabisa, transfer bank. Misal kamu punya uang 10.000 nih di ATM, ya udah, daripada nggak kepake ya 10.000 kan nggak bisa nih diambil dari ATM. Mending masukkan aja di aplikasi Kitabisa. Kemudian setiap subuh kamu bisa share tuh uangnya 1.000 kayak gitu. Nah, lebih berkah kan? Insya Allah dengan begitu teman-teman akan dilancarkan rezekinya sama Allah. Hanya di aplikasi Kitabisa ini ya, kita tuh bisa berdoa teman-teman. Jadi pas kamu share uang sedekah subuhnya, langsung aja tulis doamu tuh apa hari itu. Misal kamu sedekah subuh untuk dikhususkan orang tua, kayak gitu ya, orang tua kita yang udah wafat. Ya udah, tinggal tulis aja, semoga dengan sedekah subuh ini meringankan kayak gitu ya, atau menghapus dosa orang tua, atau bisa juga dijauhkan dari siksa kubur. Ya udah, langsung aja ditulis, dan insya Allah itu akan diaminkan oleh banyak orang. Kalau seandainya kita saling mendoakan, itu bakal cepet teman-teman nyampainya, bahkan cepet juga dikabulkan sama Allah. Tenang teman-teman, ini benar-benar 100% amanah ya, karena kalau seandainya kamu sedekah di aplikasi Kitabisa, kita tuh bakalan dapat notifikasi ya, kayak pemberitahuan uang kita tuh disalurkan kemana aja sih, ini, terus udah nyampe nggak, udah tepat sasaran nggak, kita tuh bakal tahu. Dan ini juga salah satu solusi buat teman-teman yang sering bingung, Kak, kalau seandainya nanti aku sedekah subuh, uangnya aku kasih ke siapa? Daripada bingung mikirin nanti dikasih ke siapa, ya udah di aplikasi Kitabisa aja. Kalian tinggal terima beres, karena pasti bakal dapat laporannya kalau sudah tersalurkan uangnya sama orang yang membutuhkan, orang yang tepat. Dan salah satu fitur ya, yang ini keren banget sih menurut aku, ada kalkulator zakatnya. Nah, buat teman-teman nih ya, mungkin setiap bulan bingung ngitung zakatnya itu berapa, karena penghasilannya setiap bulan itu nggak tentu kayak aku. Nah, aku kan penghasilannya nggak tentu ya, nggak seperti teman-teman yang mungkin terima gajinya tuh setiap bulan itu tetap segitu, atau udah ada patokannya sendiri. Karena kerjaku itu freelance, jadi tiap bulan nggak tentu juga penghasilannya berapa, bingung nih nentuin berapa sih zakatnya tiap bulan. Ya udah, langsung aja pakai aplikasi Kitabisa, karena ini juga udah ada kalkulator otomatisnya. Kalian tinggal masukin aja berapa uang gajimu, nanti aplikasi Kitabisa yang bakalan ngehitung. Langsung aja ya download aplikasi Kitabisa di Play Store dan App Store. Cukup itu aja dulu video kali ini. Semoga teman-teman dengan adanya testimoni dari sahabat-sahabat kita yang sudah mendapatkan keajaiban dari Allah, itu makin buat jadiin mood booster kita ya, makin semangat ibadahnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.